Masa buruk, dukung Anies sampai jadi presiden. Tak terduga, Anies berani pasang badan. Di depan ribuan pasang mata, Anies permalukan Jokowi karena ini. Mari kita dukung kawan-kawan. Pak SBY berani ke Jakarta. Dari awal Pak Anies mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dari awal Pak Anies memutuskan 15/17, kami selalu berada di tengah-tengah Pak Anies. Hidup Pak Anies. Sekali lagi luar biasa pada buruh Indonesia yang sangat antusias berteriak, kami terus dukung Pak Anies Baswedan sampai jadi presiden. Karena di mata buruh, hanya Mas Anies Baswedan lah Gubernur DKI Jakarta yang berjuang bersama buruh untuk menaikkan upah minimum provinsi, walau harus dijegal, walau harus dikalahkan oleh PT UN atas usulan para pengusaha. Gubernur dalam menetapkan UMP itu harus ada rekomendasi dari Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan ini adalah suatu lembaga yang bentuk pemerintah. Di sana sudah ada perwakilan daripada pekerja, sudah ada perwakilan daripada pengusaha, dan perwakilan daripada pemerintah. Jadi ini digodok di sini. Nah, yang kemarin ini, yang kenaikan 5,1% ini, memang kita lihat tidak melalui proses itu, gitu kan. Jadi gubernur dengan dikresi sendiri langsung melakukan revisi atas desakan daripada teman-teman serikat pekerja, ya karena katakanlah demo besar-besaran menuntut keadilan. Pak Gubernur merespon itu dan menaikkan. Ini udah menyangkut hajat hidup orang banyak tapi diabaikan. Nah, dalam perspektif itu dikaitkan dengan ilmu hukum, kan cocok dengan pasal 33 ayat 3 itu. Jadi kenapa hari ini rakyat tidak sejahtera, minimal masih banyak yang miskin? Karena pemimpinnya yang bikin miskin. Ini namanya kemiskinan struktural. Saya temukan ini dosa-dosa struktural mereka. Mereka ini pendusta agama, tapi tetap dipercaya, tetap dijilat. Karena para pendustanya ini nggak punya lain kecuali tadi isi tasnya itu, dan isi tas itu main dengan konglomerat yang ada. Tahu kamu siapa pendusta agama? Mereka yang menghardik anak miskin, tidak beri makan orang miskin, lalai sholatnya, berlaku riya, pencitraan aja sampai masuk gorong-gorong gitu, dan tidak membantu. Saya ingin sampaikan kepada semua, insya Allah amanah di Jakarta dijalankan terus. Dari kemarin ketika bertugas awal di Jakarta, satu kalimat yang mau dipegang terus, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jakarta. Kita terima aturan dari Kementerian Tenaga Kerja, naiknya UMP di Jakarta cuma 0,8%. Tidak pernah di Jakarta naik UMP 0,8%. Rumusnya dibikin sama kementerian, angkanya dibikin sama kementerian, Jakarta suruh menerapkan. Saya bilang, di Jakarta selama ini ke UMP naik rata-rata 8%. 8% tiap tahun. Sekarang mendadak aturannya berubah jadi 0,8. Kalau 0,8 ini adil nggak? Enggak, tidak adil. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menaikkan UMP Provinsi DKI Jakarta sebesar 5,1%, tapi dihadang tim dari Pemprov DKI Jakarta sedang mengkaji langkah hukum apa yang harus dilakukan untuk menghadapi putusan PT UN yang lebih membela pengusaha. Yang pasti buruh merasakan bahwa Anies Baswedan telah berjuang dengan keras untuk mensejahterakan buruh, untuk mensejahterakan tenaga kerja yang ada di Jakarta. Mudah-mudahan setelah menjadi presiden, Anies Baswedan bisa meningkatkan harga dan kesejahteraan buruh seluruh Indonesia. Minta banding UMP buruh, kita dukung Anies sampai jadi presiden. Dikutip dari laman republika.co.id, Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional DKI Jakarta Muhammad Andri Nasrullah mengingatkan dukungan para buruh pada Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sejak awal terpilih.
Dalam janji Anies, Andre juga mengingatkan dukungan Anies bagi kelayakan upah buruh berdasarkan rasa keadilan. Enggak perlu takut banding Pak Anies, datang dan lakukan gugatan. Perwakilan daerah KSPI DKI terus mendukung Pak Anies sampai jadi presiden, kata Andre saat memimpin buruh menyampaikan aspirasi dari Balai Kota Jakarta Rabu 20 Juli 2022. Buruh mempertanyakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN DKI Jakarta yang membatalkan kenaikan UMP DKI dari 5,1%. Dengan putusan itu berarti mengembalikan kenaikan menjadi 0,8% atau sekitar Rp38.000. Mana ada sejarahnya PT UN memutuskan UMP DKI, mana ada mau setiap kenaikan upah diputuskan PT UN, aja PT UN jadi Dewan Pengupahan, gila keluarnya. Berdasarkan pantauan republika.co.id, ada sekitar 100 buruh yang menggeruduk Balai Kota DKI Jakarta. Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta, Anies Rashid Baswedan, melakukan banding ke PT UN atas putusan PT UN nomor 11-G-2022 PT UN Jakarta tentang kenaikan UMP 2022 sekitar 5,1% yang ditolak dan diajukan Apindo DKI Jakarta. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan membuat kebijakan kontroversial soal upah minimum provinsi 2022. Kebijakan kenaikan UMP 2022 Anies Baswedan ini disambut meriah kalangan buruh, namun dibalas protes keras pengusaha. Anies merevisi Kepgub DKI nomor 1395 tahun 2021 tentang UMP 2022 menjadi Kepgub 1517 tahun 2021. Anies dalam revisinya menaikkan UMP DKI pada 2022 sebesar 5,1%. UMP DKI Jakarta tahun 2022 pada awalnya naik hanya 0,8% atau ada penambahan 38.000 dari UMP sebelumnya. Namun setelah ada kajian mendalam, Anies Baswedan merevisi kenaikan UMP 2022 menjadi 5,1% dengan angka kenaikan Rp225.000. Buruh dukung Anies Baswedan sampai jadi presiden. Dikutip dari laman genpi.com, massa buruh dari sejumlah aliansi yang tergabung dalam Konferensi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan banding atas putusan mengenai kebijakan upah minimum provinsi atau UMP. Massa meminta Anies maju memberikan perlawanan karena buruh pun akan memberikan dukungan kepada Anies, bahkan hingga duduk sebagai Presiden Republik Indonesia. Buzzer RP membabi buta serang Anies demi tutupi ini. Terlihat intim sekali hubungan Maming dengan Istana, Partai Merah dan Ormas Hijau. Pantas buzzer membabi buta serang Anies siang malam demi tutupi ini. Dibagikan oleh akun Twitter @ecowboy2, hal tersebut menuai komentar serta tanggapan dari warganet. Jangan mau dikorbanin Ming, nyanyi-nyanyi. Terima kasih untuk Mardani, setidaknya sudah membuat nama partai dan ormas terkenal. Emang dia sendiri yang makan uang hasil maling? Bahasa Arabnya mustahil. Disenangi karena mudah diakali untuk memperkaya diri dan golongan, tulis warganet Menhan Sosmed. Mana suaranya orang yang ngaku-ngaku paling Pancasilais dan paling NKRI? Hai Kusnul CH, Congormu mana? Saya Pancasila, saya maling, saya NKRI, saya maling, NKRI harga maling, merdeka, ujar Amaterasu. Pantas bisa ngilang, maling, Maming pintar menyerap dengan mengambil ilmu dari para mentornya. Semangka, satu guru satu ilmu, oh pantas. Ucap Alfa Tofi. Padahal sudah diberi asupan kebangsaan. Presiden ke-5, Ibu Megawati Soekarno Putri, berbincang lebih dari 2 jam. Saya bersama Ketum, Sekjen dan Bendum PBNU juga Sekjen PD Perjuangan Mas Hasto
mendapatkan asupan kebangsaan, politik, dan perspektif masa depan Indonesia. Timpal Kang Wan. Udah biasa, hebatnya partai ini yang korupsi dilindungi dengan diamnya 1000 bahasa dan tidak dicarinya mereka oleh aparat secara aktif.